warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. berjumpa kembali dengan saya. Kali ini masih tetap di channel saya, Ayo Buka Mata. Seperti biasanya, seperti misi dari channel saya ini. Jadi masih seperti yang dulu. Saya mencoba nanti mencari hal-hal yang selama ini mungkin belum Anda ketahui, atau ingin Anda ketahui, atau ingin lebih diketahui tentang hal yang terjadi di sekitar kita. Mungkin hal yang tersembunyi yang selama ini sudah dapat terungkap oleh kita semuanya. Dan di pertemuan kita kali ini saya bersama sosok yang luar biasa. Ini kalau dikatakan manusia istimewa. Ya, manusia istimewa. Dan beliau adalah orang nomor 1 saat ini di IKIP-GRI Wates ya, kita sudah kenal semuanya. IKIP-GRI Wates, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kulon Progo. Mungkin kita belum begitu atau tidak begitu kenal sosok beliau, karena beliau memang masih baru saja dipilih untuk memimpin atau memegang kemudi di IKIP-GRI Wates. Nanti kita akan coba mengungkap perjalanan beliau dari kecil, dari latar keluarganya, kemudian sampai posisi tertinggi sekarang, dipercaya untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak kecil. Untuk orang Kulon Progo itu luar biasa. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pasti beliau punya semangat. Dan nanti kita ungkap, sama-sama kita coba bincang-bincang dengan beliau. Halo, ya, selamat malam. Ini Pak, saya panggil Mas apa ini? Kang. Oh, Kang. Ya, ini beliau karena ya asli wong desa ya. Asli anak desa. Asli Kulon Progo, anak pribumi Kulon Progo, lahir dari lingkungan di pedesaan. Tapi di saat ini yang sesuatu yang ya istimewa lah. Ya, Kang Joyo. Ya. Saat ini penjenengan dipercaya untuk memegang kendali sebuah lembaga pendidikan tinggi di Kulon Progo. Jabatannya rektor, bukan sesuatu yang etek-etek lah, yang sangat-sangat membutuhkan insan yang luar biasa. Apakah dulu memang pernah menjadi cita-cita Kang Joyo menjadi rektor? Apakah punya cita-cita seperti itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Luar biasa. Ternyata tidak lahir dari sebuah cita-cita. Nah, kemudian mungkin bisa flashback dulu ke riwayat dulu ketika kecil, bagaimana situasi keluarga dan sebagainya. Mungkin bisa ceritakan saja. Ya, oke, Mas Eko, terima kasih. Jadi kalau melihat cerita saya agak lucu ya. Lucunya gimana? Saya dilahirkan dari 3 bersaudara. Ya, saya di tengah. Kemudian saya di tengah itu nggak mudah ya. Di tengah itu waktu kecil saya itu kan juga terlalu mengekor sama mbak saya. Iya, sering main mengekor kan karena salah satu keluarga saya itu kan keluarga yang ya tidak punya lah, intinya tidak mampu lah, tidak membayangkan kalau mungkin sampai sekarang. Tapi cerita zaman dulu memang sangat menggeligi ya. Jadi menggeligi itu ya unik. Saya dilahirkan di Kalipenten, desa ya, dari desa dusun Kalipenten. Saya dibesarkan di sana juga. Dari 3 bersaudara, saya nomor tengah, semua sekolah di SD desa juga. SD Kalipenten. Ya. Kemudian setelah di Kalipenten, sekarang teman-temannya juga lingkungannya desa ya, lingkungannya di pedalaman. Dia ya sering main itu ya di kali, kalen. Katanya kolor ya? Ya, katanya kolor. Belum ada yang namanya sepatu, sandal, belum ada. Ya. Apalagi saya keluarga yang ya saya yakin kita tidak mampu lah. Saya nggak menyombongkan wah anak orang kaya ataupun enggak, ada orang enggak. Tapi ini benar-benar pekerjaan orang tua saya dagang itu bakul, bukan dagang itu sudah ibaratnya sudah kelasnya kayak bakul,
di situ bakul tempe kemul. Nah, tempe kemul. Nah, sehingga tempe kemul itu kan dibuat dari kedelai tetapi bungkusnya dari daun pisang dan daun jati. Nah, waktu kecil saya itu setiap hari pasti mencari itu. Mencarinya di mana ya, di pekarangan-pekarangan orang itu, karena minta aja boleh kalau dulu ya. Tuh, mbak saya perempuan, adik saya laki-laki. Jadi 3 bersaudara yang umurnya tidak terlalu senggang lama ya, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Kemudian bapak saya buruh. Buruh itu buruh yang tidak punyai tanah sendiri. Buruh. Nah, buruh itu setiap kali panen itu untuk makan aja kurang. Kalau dulu itu orang tua saya waktu SD, mbak saya waktu itu SMP, itu banyak ngijon. Didol ning urung wektune. Nah, menjual sesuatu tapi belum waktunya ngijon. Ya. Seperti pisang, kelapa, seharusnya kelapanya sudah tua ataupun sudah matang, tapi itu degan dijual. Nah, karena apa? Karena di daerah saya itu nggak ada yang namanya tradisi menjual degan. Nah, sehingga disitulah saya. Dan bapak saya itu juga buruh ngerajang baku. Ngerajang baku. Dan sampai sekarang masih itu alat-alatnya masih guber, pandu itu masih ada juga. Itu bapak saya. Berarti dari sisi riwayat keluarga tidak ada yang punya silsilah pengajar guru, ada ya? Kalau silsilah pengajarnya enggak ada yang mengatakan wong tuamu, mbah-mbah nenekmu yang kuwi mbiyen duwe jimat apa pengandel-andel. Lah ini saya pernah diceritani seperti itu pada itu. Ya, karena saya juga cuma diceritani, saya sering tanya sama mama saya, simbok saya itu bahwa mbah saya itu sebetulnya dari Sidogaran, Pakuncen, Yogyakarta. Jadi di situ. Tapi kan saya juga nggak tahu persis ya mbak saya itu, mbak buyut saya itu juga nggak tahu persis. Katanya mbok saya itu juga nggak tahu bapaknya kan gitu Pak ya. Zaman dulu kan ceritanya seperti itu. Ya. Tetapi saya sekarang terus waktu itu tinggal di Kalipenten dan mbok saya itu beserta mbah saya putri itu menetap di Kalipenten karena mbah saya mendapatkan orang Kalipenten. Ya, disitulah letaknya bahwa Kalipenten itu dulunya masih katakanlah desa. Kemudian mbah saya memang di situ mbah saya angkat lah dari mbah saya kakung itu seorang kalau sekarang ya kiai Mbah Ahmad, Ahmad salah seperti hanya Mbah Kaum. Nah itu setelah itu keluarga saya tinggal di situ juga. Tetangga saya masih jauh-jauh Kalipenten itu. Dia tuh kalau main di Kalen itu golek keong, golek walang, golek jangkrik lah. Di situ letaknya bahwa dulu saya masih sangat pedesaan, kadoknya kolor, kaosnya saja banyak cair emaknya di sini, lalatnya itu karena nggak pernah ganti. Nah, itu waktu saya kecil. Dan saya itu di SD itu juga belum seragam seperti sekarang ini. Saya belum menyami yang namanya TK. Ada TK di kecamatan di Sentolo kali. Tapi di Kaliagung apalagi belum ada, Kalipenten belum ada TK. Sehingga saya ini begitu sekolah di SD itu nggak tahu apa-apa di sana, kelas 1 SD itu masih capek-capek itu nggak tahu apa-apa di sana di SD itu. Sampai saya itu apa tidak naik kelas, ngarani nunggak. Nunggak pernah nunggak saya tuh di kelas 3 SD itu masih ingat itu. Saya tuh nunggak itu karena apa saya juga nggak tahu, katanya nilainya jelek tapi podo-podo kan sana nunggak kok saya nggak naik kelas. Waktu itu kan saya juga nangis ya, nangis dalam arti mama saya tanya kok aku nggak sebabnya opo kan. Waktu dulu kan nggak tahu ya, sampai orang tua saya itu ngelarik sampai dengan gurunya, apa anakku kok orang munggah. Nah, akhirnya memang ini katanya belum cukup umur. Nah, waktu itu belum cukup umur karena teman-teman saya itu ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun itu masih sekolah di SD kelas 3. Kemungkinan itu ya. Akhirnya dengan support itu pun saya juga mempunyai angan-angan, wah
ini aku sekolah terus isuk tekan kapan pokoknya kepengen sekolah. Nah akhirnya saya tuh kalau sekolah itu ya kayaknya bukan menjadi beban lagi. Tapi di SD itu saya lulus 85 itu saya lulus di SD. Dan saya sendiri itu sudah bisa mendaftarkan di SMP 1 Sentolo yang jaraknya jauh sekali. Ya, ya. Saya cuma jalan kaki, randipit, jalan kaki. Ada buktinya juga. Ya ada buktinya. Sekolah kali Penten kalau aku metan tekan kali papa minggu ngidul tekan kali bondol metan nabrak rel. Karena saya dulu takut kalau ada kendaraan. Ya takut kan kendaraan yang disoki mati kendaraannya. Akhirnya saya di SMP 1 Sentolo. Di SMP Sentolo mungkin saya terus beda ya, mungkin lebih beda apa? Lebih beda itu dunia unek wah kayak suka tanah putih. Wah, dunia unek wong kali Penten itu dunia unek. Mlaku terus kok Kali Agung ning kaline Cok Asat. Itu waktu dulu seperti itu. Dan yang unek-unek kayak itu masih ada. Yang sering ngomong-ngomong itu masih aja. Bahkan sampai sekarang masih ketemu. Ya sampai ketemu Cok reuni kan gitu kan. Memang waktu itu seperti itu. Di SMP pun saya kalau sekolah itu lenyangoni selawe gilu. Ya, es homot, es lilin dan selondrok. Itu jelas itu masih ada buktinya ya, buktinya itu masih ada. Teman-teman saya sekaligus ada guru yang di sana masih ada di SMP dan di SD juga ada buktinya ya, di SMP itu Bu Wantiem, di SD itu Bu Yaktiningsih, sekarang masih Sugeng ya di situ. Nah, akhirnya saya di SMP lulus tahun 88. Kalau itu nggak nunggak tapi agak lurus ya, agak lurus. Saya kan ditanya, "Kowe iki ada di opo di rumah kan itu ada di opo?" Ora dadi apa-apa lah. Sing penting aku sekolah. Ah sekolahmu apa? Wae lho sing leleng-leleng kae. Nah, saya kan ikut sing leleng-leleng. Oh, ada yang ngomong, "Kowe iki kudu nang STM." Nang sing kejuruan. Saya kan bilangnya, nang STM ku orang leleng-leleng, tono ora ono sing putri ana cewek. Lah, itu muncul pemberitaan saya di situ. Akhirnya saya daftar di SMA 1 enggak diterima. SMA 1 atau saya enggak terima. Terus saya kan bingung mau kemana, karena pada waktu itu tuh nggak ada yang namanya sekolah SMA apalagi deket ya, itu yang katakanlah rada ngetren. Nah, waktu itu SMA Putri nggak terima langsung dicabut waktu itu pindah nang swasta. Saya pun nggak tahu SMA Putri itu mana waktu itu, nggak tahu. SMA 1 itu tahu karena ada kakak kelas yang di SMA 1 itu nunut, saya ngepit tondal nunut sampai ke sana. Nah akhirnya di SMA Putri saya lulus juga, tapi saya dianggap beling mungkin ya, waktu itu beling wis ora genah gitu loh. Karena apa? Karena saya berangkatnya tuh nggak punya transportasi, saya cuma nunut. Itu sekarang masih ada itu teman saya yang nunut itu Mas Kingken, itu saya nunuti terus germangkat tak nunuti arep ngepit pokok kalau Penten tekan Wates yo aduh banget, apalagi munggah jangking kan nggak kuat ya. Akhirnya saya nunut Kingken itu. Nah, setelah nunut Kingken itu kan sering ada permasalahan apa, karena saya kelasnya beda. Kalau Mas Kingken teman saya itu di IPA, nah, di fisika, saya di sosial, di sos kan gitu. Katanya kalau di sos itu barang pelaran lah gitulah waktu itu. Darah hubungannya kan gitu. Tetapi saya tetap semangat, saya lulus 91 di Putri. Saya nggak punya cita-cita saya menjadi apa waktu itu. Karena saya apa? Di Bopri itu kalau saya itu masuk sekolahnya itu di rata-rata cuma berapa persen. Karena kalau yang satu apa yang saya nunuti itu pulang, saya ikut pulang walaupun beda kelas. Waktu itu apalagi kalau sudah sore itu waktu itu di Ndurungan itu nggak ada yang namanya kendaraan. Saya sering nyegat truk ya, nyegat kolbok yang isinya cuma es balok itu. Saya sering, dan itu ada buktinya. Saya dari Wates sampai Sentolo, karena Kalagung itu waktu itu cuma ada Mataram tok bisnya. Sehingga saya putar sampai Sentolo, dan dari Sentolo sampai Kalibenten saya jalan kaki. Wah ngeri itu Mas. Jadi sepatunya Warrior aja nggak pernah dicuci waktu itu. Namanya Warrior itu sangat tren. Iya. Nah, sehingga saya lulus dari SMA Putri, saya terus melihat sesuatu Mas. Nah aku kuliah kaya kanca-kanca gue ra iso, ra bakal mungkin saya iso, nggak mungkin bisa. Akhirnya selang waktu itu saya kepengen kuliah juga sebetulnya, tapi saya juga melihat kondisi saya nggak mampu, orang tua nggak mampu. Akhirnya saya
apa ya Mas, nek duneke mreman yo elik ya, nek duneke wong ra genah yo genah. Akhirnya saya ikut di Sentolo, tetapi waktu SMA itu saya di Tingken itu sudah, saya di sana karena yang ibunya Mas Ken itu masih jualan. Saya kan setiap pagi mau sekolah itu saya sering buru cuci piring, sering antar di pasar. Itu saya seperti itu. Saya nggak malu karena apa, kondisi saya. Karena waktu lulus SMA itu kalau nggak kerja itu mau minta apa? Orang tua nggak ada, kuliah nggak mungkin. Mau kerja apa? Akhirnya saya cuma kepengen tok kuliah. Jadi mimpinya tuh mimpi kuliah tapi nggak mungkin akan terlaksana. Nah, kemudian saya setelah sering cuci piring, kemudian nganter di pasar, nah saya minta sama mbak saya itu motor, kreditnya motor. Dia ngakuni atanggo kuliah sisone itu duit kan. Tetapi apa? Motornya saya pakai untuk ngojek. Untuk ngojek di Sentolo. Waktu itu masih standar Sentolo, masih pasarnya masih gede. Sehingga setiap kali saya harus ngojek di pasar Sentolo, ya itu masih teman-teman saya masih ada itu yang ngojek itu. Nah kemudian kalau di Tetek itu saya dulu nyalo itu di 100 kilo. Lah itu nyalo ya, saya sering angkat-angkat barang, masukkan mobilnya, saya dikasih 100 perak, 100 kilo. Uangnya untuk apa waktu itu? Untuk nyarutang motor. Ya, saya minta motor waktu itu TRS ya, terus besar itu karena apa? Karena kalau TRS itu bandel, di samping bandel naik ngojek itu wong loro wong telu, dulu kan nggak ada helm-helman seperti sekarang ini. Ya, akhirnya saya waktu itu terus di Sentolo. Kebetulan saya malah tinggal di Sentolo waktu ngojek. Tinggalnya bukan di rumah, di Pertelon Tetek Sentolo. Boleh sekarang dibuktikan, boleh ya teman-teman Mas Aceh. Nah kemudian saya setelah sering tiduran di Tetek itu, saya ketemu sama teman lagi. Sebetulnya teman itu udah lama, dulu juga teman SMA, Mas Yuli kan. Akhirnya saya tidurnya di stasiun. Nah stasiun itu di sebelah stasiun ada perumahan stasiun, dan di situ mungkin ya ibunya Mas Juli itu kan cuma berdua, ya saya sering di sana dan saya tidur di sana. Juli Praptomo. Juli Praptomo ya. Sekarang masih teman sampai sekarang dan bahkan dia juga dosen. Nah, kemudian saya di Sentolo itu setiap sore dan pagi di samping saya ngojek itu bakul tepas apa bakul aqua. Karena untuk menopang hidup saya ini waktu lulus SMA kan kurang-kurang ya Mas. Mau kerja bangunan, biasa sampai kerja bangunan pernah, sampai saya burung ngecat di PUKJ Jogja pernah juga, membawa apa makanan dari rumah digawa ke Simbok itu penaan ke sana di PUKJ itu dari daerah Jujur itu masih ada bukti-buktinya. Nah sehingga setelah saya lama-lama di tempatnya Mas Juli kan yo grisi Mas suwe-suwe. Nah, akhirnya saya kan bingung, saya kerja di Jogja sebagai namanya penjaga toko, tukang toko. Nah, penjaga toko di Malioboro Mall. Nah, agak keren dah waktu itu. Keren ya. Karena apa? Saya bekerja di sana itu kan saya melihat orang-orangnya kan cantik-cantik, ganteng-ganteng di sana kan. Wah, rodok elek gitu kan di sana. Nah, akhirnya agak sedikit kuto gitu loh. Nah, tetapi tidak lama kemudian saya keluar. Karena mengapa saja harus melihatnya aku melu terus ngene iki yo, aku itu ekor seneng tok tapi ra itu hasil, dalam arti hasil untuk berikutnya. Karena saya juga sebetulnya bermimpi kuliah ke koyo ngopo sing kepenak. Itu mimpi-mimpi saya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya itu tidak lagi kerja, saya pulang kampung. Nah, kebetulan saya tuh biyen seneng moto. Nah, seneng moto, saya masuk ke Studio 90, diterima menjadi karyawan, bahkan saya di drop ke Artapoto waktu itu ngetren. Saya kuliah waktu itu, tapi cuman kuliah sementara di satu pariwisata, mergane duitnya rungono. Nah, akhirnya saya di Artapoto, saya dianggap di sana malah diangkat menjadi kepala toko di Keranggan waktu itu. Ya, diangkat menjadi kepala toko di sana. Tapi saya juga nggak seneng lagi di sana. Karena apa? Saya kepengen kuliah lagi. Karena apa? Setiap saya itu di toko sering teman-teman tuh ngomong kuliah wae. Pikiran saya itu semakin rodok ngrengseng. Akhirnya saya keluar dari
toko, malah keluar dari Arta Foto, malah kepengen nikah waktu itu lah. Demikianlah untuk video yang pertama, sudah kita dengarkan semuanya bahwa Dr. Joyo Sumpono MPD ini di dalam perjalanan akademiknya ternyata juga tidak mulus. Beliau pernah tinggal kelas, kemudian juga saat di SLTA ternyata tidak tercapai cita-citanya untuk masuk sekolah favorit yang beliau inginkan. Kemudian setelah selesai SMA punya cita-cita pengen sekolah atau kuliah, tapi ternyata ya ada kendala ekonomi. Akhirnya menekuni atau berusaha bekerja di berbagai bidang, upaya yang dilakukan, mulai dari tukang cuci piring, tukang ojek, penjaga toko, belantik sapi, kemudian sempat jadi bakul kelapa, tetap dilakukan dalam rangka apa? Masuk pada keinginan untuk bisa kuliah, bisa punya biaya untuk kuliah. Kemudian saat sempat atau punya kesempatan untuk bisa kuliah, ternyata justru saat itu ada keinginan lain. Beliau ingin menikah, ingin menikah, tetapi luar biasanya kok akhirnya juga tetap bisa tercapai, bisa kuliah. Bahkan saat ini beliau dipercaya untuk menjadi rektor IPB Riwates. Sesuatu yang sangat menarik bagi kita, bisa ya berjalan seperti itu. Untuk itu terus ikuti channel saya, ngobrol-ngobrol saya dengan rektor IPB Riwates ini di video berikutnya. Tetap di